Penting, wajib tahu, bahayanya. Syiar. Kalau sudah dikafirkan sahabat, istri Nabi dicaci maki, gitu kan, ya, dikatakan kufur dan segala macam, itu bahaya sekali. Ya. Ini pendapat ya. Kemudian juga disebutkan dari sebagian ulama Hanafiyah juga, dinukil dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, di jilid 2 halaman 264, kata mereka, man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Ini kata mazhab ulama Hanafiyah. Siapa yang memungkiri imamahnya Abu Bakar, kalau Abu Bakar betul-betul pantas jadi khalifah setelah Nabi SAW, dan semua sahabat menerima pada saat itu. Kalau orang Syiah tidak akan terima, karena mereka tidak menerima riwayat kita. Kalau sahabat aja kafir, generasi sesudahnya selesai udah. Tabi'in, Imam Bukhari yang antum biasa bilang riwayat Bukhari, nggak diterima. Itu kafir semua bagi mereka. Nggak ada. Gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan nih. Tiba-tiba, oh ini Iran, ini saudara kita. Ini dari mana ini? Gitu. Ini harus hati-hati. Kita bukan masuk ke ranah politik ya, tapi saya melihat sudah masuk ke ranah akidahnya. Jadi perlu kami jelaskan. Dikatakan man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Siapa yang memungkiri kepemimpinannya Abu Bakar maka dia kafir. Wa ala qauli ba'dihim mubtadi' wa laysa bikafir. Sebagian mereka mengatakan dia termasuk ahli bid'ah tapi tidak dikatakan kafir. Wasahih annahu kafir. Tapi yang benar adalah dia sudah sampai pada kekufuran. Wa kadzalika man angkara khilafat Umar radhiyallahu anhu. Dan siapapun yang memungkiri khilafahnya Umar fi asahil aqwal, ya, begitulah pendapat yang paling kuat. Imam Malik juga ya, berkata, alladzi yashtimu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa saja yang berani-berani mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim tidak memiliki bagian atau tidak pantas untuk memiliki bagian dari Islam. Dari layak dan dianggap muslim karena mereka mengkafirkan sahabat ini, enggak main-main itu. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan dari riwayat Yusuf langsung kepada Imam Syafi'i, apakah saya boleh sholat di belakangnya Rafidi? Rafidi ini orang Syiah. Dikatakan Rafid karena dia menolak ya khilafahnya Abu Bakar, Umar, itu maka dikatakan Rafid. Ya, ada juga yang mengatakan istilah lain dari mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala la tusalli khalfar Rafidi walal qadari wala murji'i. Jangan pernah kamu sholat di belakang seorang Rafidi, orang Syiah, tidak pula di belakang seorang Qadari, orang Qadariyah, dan tidak pula di belakang Murji'. Maka kata Yusuf bin Yahya, coba tolong sebutkan ciri-ciri mereka tiga kelompok itu supaya tidak sholat di belakangnya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan, maka dia Murji'. Jadi tidak ada hubungannya antara iman dengan keyakinan dalam hati dan juga perbuatan amal. Karena kan ahli sunnah mengatakan iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan juga aplikasi dengan anggota tubuh. Tapi kalau mengucapkan lisan saja, tidak ada hubungannya sama amal-amal seseorang, maka itu dikatakan Murji'. Imam Syafi'i bilang jangan sholat di belakangnya. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan imam atau khalifah yang sah, maka dia Rafidi. Ya, kemudian siapa yang menjadikan keputusan hendak menciptakan perbuatan dirinya sendiri di tangannya sendiri adalah Qadari. Jadi ini tidak boleh juga sholat di belakang. Ini pendapat ulama. Dikatakan juga oleh Yunus bin Abu Ala, murid seniornya Imam Syafi'i, dari kitab Manaqib Syafi'i, karyanya Imam Al-Baihaqi, jilid 1 halaman 468. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajizu syahadat ahli al-ahwa kulluhum illa rafidah, fa innahum yashhadu ba'dhum li ba'd. Aku membolehkan persaksian semua ahli bidah, masih boleh diterima saksiannya kecuali Syiah Rafidah, karena mereka itu saling mendukung satu sama yang lain. Kekafiran sahabat, bahkan kalau antum datang kepada orang-orang Syiah sekarang di Indonesia, benar gak kamu kafirin sahabat? Enggak kok, taqiyah, muji, karena asas agama mereka bohong. Kalau kita mustahil berbohong, nggak mungkin ya. Kemudian Yunus bin Abu Ala juga berkata, masih di Manaqib Syafi'i, karya Imam Al-Baihaqi, sami'tu Syafi'i idza dzukira Rafidah abadahum asyaddul 'aib, ya, abahum asyaddul 'aib fayaqul syarru isabah. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i bila menyebut kelompok Syiah Rafidah, maka beliau mencelah mereka dengan celaan yang paling buruk, dan beliau mengatakan mereka kelompok yang paling jahat. Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Harmalah, ia berkata, saya telah mendengarkan Imam Syafi'i berkata, saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mudah bersaksi dengan kepalsuan daripada Rafidah, dan mereka adalah orang yang paling jahat. Ini perkataan a'immah ya. Itu bisa cek ketik di Google perkataan Imam Syafi'i tentang Syiah, Abu Hanifah, Ahmad, itu imam mazhab. Imam Ahmad dikatakan bahwasanya Abu Bakar Al-Marwazi berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mencela Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, juga Aisyah binti Abi Bakar. Maka beliau berkata, ma'arahu alal Islam, aku tidak melihat mereka itu berada di atas agama Islam. Ini pendapat imam, dan terlalu banyak tentunya berhubungan dengan masalah ini ya. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian, perkataan para pendiri-pendiri atau ulama-ulama Sunni di Indonesia ini ya. Contohnya misalnya ya, pendiri NU sendiri, Kiai ya, Hashim Asy'ari rahimahullah gitu ya. Beliau sendiri mengatakan itu dalam bukunya ya. Ada bukunya khusus ya. Ini Risalah fi Ta'aqqud al-Akhdhi bil Madzahib al-A'immah Arba'ah. Beliau mengatakan begini kurang lebih ya. Terjemahannya saja langsung. Bukanlah yang disebut mazhab pada masa-masa sekarang itu dengan sifat yang demikian kecuali 4 mazhab. Maksudnya yang diterima sekarang hanya boleh 4 mazhab. Lalu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan mazhab yang 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Kemudian beliau mengatakan sementara mazhab Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah mereka adalah ahli bid'ah. Ini kata bisa dinukil di bukunya ya. Pandangan-pandangan mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Itu di Indonesia itu ya. Begitu juga dengan keputusan resmi Muhammadiyah, ormas kita juga di Indonesia. Itu dikeluarkan di Jumadil Akhir 1443 Hijriah di halaman 5 ya. Itu ini dikutip dari majalah Tabligh yang merupakan terbitan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Muhammadiyah edisi 7 strap 9 Jumadil Awal dan Jumadil Akhir 1443. Kurang lebih begini, saya baca ringkasnya saja. Kepada seluruh warga kehormatan Muhammadiyah dimanapun berada dan para simpatisan Muhammadiyah, dengan ini Muhammadiyah ingin memulihkan ajaran agama Islam dan membersihkan dari faham ajaran sesat dan menyesatkan dari Syiah Rafidah. Disebutkan itu Syiah Rafidahnya gitu ya. Dengan menyatakan pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang selamat. Orang Syiah mengatakan imam mereka yang 12 yang maksum, yang selamat dari kesalahan. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep kesucian imam-imam 12 keyakinan ajaran Syiah. Dan masih banyak
butiran-butirannya. Itu juga ada perkataan Persis, ya, ada perkataan Al-Irsyad, banyak sekali orang-orang. Dan alhamdulillah yang terakhir juga MUI mengeluarkan tentang pemahaman Syiah supaya masyarakat faham, Tapi Ustaz, apakah kita membiarkan kezaliman terjadi? Tidak, kita bukan biarkan kezaliman. Tapi apa keuntungan antum sekarang malah menyalah-nyalahkan Saudi? Anggap Saudi itu anteknya Yahudi. Semua negara sekarang kerjasama sama Amerika sama Yahudi. Apakah kerjasama ekonomi itu menganggap berarti jadi anteknya? Kalau antek tidak akan ada Mekah dan Madinah. Ya, tidak akan ada, tidak bisa aman jemaah haji pergi dan pergi umroh dan haji. Kenapa Saudi tidak lawan Israel? Kalau Saudi mengangkat perang sekarang teman-teman sekalian, tidak akan ada lagi haji dan umroh. Minimal mungkin 10 tahun ke depan. Tapi dengan mereka kontrol emosi mereka cuma menghancurkan saja rudal-rudal yang datang. Dan uniknya rudal Iran itu 85% itu ke Teluk, cuma sekian persen yang pergi ke Israel. Kenapa negara Teluk? Sunni semua itu. Karena mereka mau menguasai itu. Ini ekspansi, ini masalah politik teman-teman sekalian. Jadi harus hati-hati. Saya cuma mengajak jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan.